Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ali Imran ayat 81-82, di mana di sini kita akan belajar tentang mad far'i, yaitu mad tamkin. Salah satu mad far'i yaitu mad tamkin, bagaimana contoh dan cara membacanya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita sekarang bicara tentang mad tamkin. Bagaimana contohnya dan cara membacanya? Kalau kita lihat di sini, inilah contoh dari mad tamkin itu. An-nabiyyina. An-nabiyyina. Ya yang berharokat kasroh berdiri ini disebut mad tamkin. Mad artinya panjang, tamkin artinya menempatkan. Menempatkan huruf ya tersebut menjadi bacaan yang panjang, satu alif, karena di sini ada tasydid ya, kemudian ada sukun ya. Ini aslinya adalah ya sukun. Hui, nabi, yi ini adalah ya sukun, tapi ini tidak ditulis, kemudian diganti menjadi kasroh yang berdiri. Jadi di mushaf yang lain itu tertulis ya-nya itu sukun. Setelah ya tasydid ini ada ya sukun. Maka ini disebut dengan mad tamkin. Tamkin artinya menempatkan. Karena kita menempatkan sesuatu yang harus ditempatkan pada tempatnya, maka tasydid ya ini harus jelas, ya juga yang berkasroh itu harus jelas perbedaannya. Jadi harus ditekan terhadap ya tersebut, kemudian dipanjangkan kepada ya berikutnya. Mitsaqan nabiyyina, nabiyyina. Jadi yi yang kedua ini disebut mad tamkin. Jadi dia khusus ya yang bertasydid kemudian bertemu dengan ya yang sukun. Itu namanya mad tamkin. Mitsaqan nabiyyina, panjangnya satu alif saja. Ada contoh mad tamkin lain yang ada di dalam ayat ini. Selain huruf ya, mad tamkin itu ternyata adalah waw sukun bertemu dengan waw yang sebelumnya dhammah. Coba kita lihat, perhatikan di sini. Ini kalau kita lihat dari asal hukumnya, yaitu waw bertemu waw disebut dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain itu adalah apabila ada dua huruf yang sama
bertemu sama makhraj dan sifatnya, artinya sama persis. Hurufnya itu ba bertemu ba, nun bertemu nun, mim bertemu mim, dan lain sebagainya, maka disebut idgham mutamasilain atau idgham misli. Dan waw ini termasuk idgham misli. Akan tetapi pada kasus ini, pada contoh ini, apabila waw bertemu waw, sukun waw ya, sebelumnya idud dhammah, maka tidak berlaku hukum idgham mutamasilain. Yang namanya idgham itu kan harus ditasydid ya. Huruf berikutnya itu ditasydid ke waw, tapi ini tidak. Jadi ini adalah pengecualian dari idgham mutamasilain. Jadi kita membacanya biasa saja satu alif. Fashhadu wa ana ma'akum. Fashhadu wa ana ma'akum. Fashhadu berarti satu alif, tidak ditasydidkan. Fashhadu bukan. Karena kalau idgham mutamasilain ditasydidkan. Jadi ini pengecualian dari idgham mutamasilain, meskipun waw bertemu waw tapi bukan idgham mutamasilain. Kalau waw bertemu waw ini sebelumnya ada fathah, maka itu idgham mutamasilain ya. Jadi khusus waw bertemu waw yang sebelumnya itu adalah dhammah, maka ini dibaca satu alif saja. Nah, ini disebut juga mad tamkin. Jadi secara umum mad tamkin itu huruf ya ya. Tapi ada sebagian pendapat para ulama qiraat bahwa mad tamkin itu juga terbentuk karena ini. Jadi ini juga merupakan contoh dari mad tamkin, meskipun ada sebagian yang mengatakan ini adalah mad asli atau mad tabi'i. Tapi karena ini pengecualian dari idgham mutamasilain, ini alangkah lebih tepatnya ini adalah juga contoh dari mad tamkin. Tamkin artinya menempatkan yang sesuai. Fashhadu wa ana ma'akum an-nabiyyina lama. Fashhadu wa ana ma'akum, tidak ditasydid. Kalau ini ditasydid dulu, baru yaknya itu dipanjangkan satu alif. Nah, nabiyyina ini adalah mad tamkin. Itu pengertian dari mad tamkin. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, apabila ingin terus untuk belajar, mari kita belajar, kita simak tajwid yang ada di ayat ini. Kita awali dari lafdzul jalalah, ada lam jalalah, lafadz Allah. Ini dibaca tafkhim atau tebal karena sebelumnya ada fathah, kemudian ada mad tabi'i, mitsaqo mad tabi'i. An-nabiyyina idgham syamsiyah karena ada al bertemu dengan nun, kemudian kita baca gunna karena membentuk nun yang bertasydid. Kemudian ini mad tamkin. Kemudian lama ataitukum, ini mad jaiz munfasil, mim bertemu mim idgham mimi, didengungkan juga. Min kitabin ada ikhfa, nun bertemu dengan kaf. Kitabi wa hikmatin ada idgham bi gunnah, wa hikmatin summa ada ikhfa, kita panjangkan juga, samarkan membacanya. Summa gunnah musyaddadah. Kemudian ja'akum mad wajib muttasil, kita panjangkan 2,5 alif. Kemudian ja'akum rasul, mim mati bertemu dengan ra, idhar syafawi. Rasulum musad idgham bi gunnah, musaddiqul lima. Tanwin bertemu lam idgham bila gunnah. Kemudian mim bertemu lam idhar syafawi. La tu'minunna ada gunnah musyaddadah lagi. Kemudian bihi wa ada dhamir, hak dhamir yang kita sebut dengan mad silah qasira, panjangnya satu alif. Bihi ini walatan surunnah, kita dengungkan ikhfa juga ini. Kemudian ini gunnah musyaddadah lagi. Qala aqrartum ada qaf, ada qalqalah sughra di sini. Aqrartum, ra-nya ditebalkan karena sebelumnya ada fathah, dibaca tafkhim. Mim bertemu dengan waw idhar syafawi. Kemudian mim bertemu dengan ain juga idhar syafawi. Mim bertemu dengan hamzah idhar syafawi juga. Isri ini kita panjangkan satu alif dan tidak perlu ditekan karena ini panjang biasa mad tabi'i dan tidak perlu dipanjangkan sampai lebih dari satu alif. Ini satu alif saja sebagai mad tabi'i. Isri, roknya ditipiskan karena berharokat kasroh, tipis artinya tarqiq. Qalu aqrarna,
Qalu aqrarna ya, hanya satu ya. Qalu aqrarna. Ada mad jaiz munfasil, kemudian qalqalah sughra, kemudian roknya dibaca tebal. Ronna na mad tabi'i satu alif saja, bukan mad alif lisukun yang bisa 3 alif, bukan, ini hanya satu alif saja. Qala fashhadu wa ana ma'akum. Qala fashhadu. Ini juga contoh dari mad tamkin. Di samping tadi itu mad tamkin ya. Ini adalah mad tamkin dari pengecualian dari idgham mutamatsilain. Wa ana ma'akum, ananya pendek ya. Lafaz ana yang artinya itu dalam bahasa Arab itu saya, ana itu dipendekkan apabila kita wasol. Wa ana ma'akum, panjang, mim bertemu dengan mim, idgham mimi, kemudian idgham syamsiyah, kemudian kita tutup dengan mad arid lisukun. Di sini ada nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, kemudian ini ada mad wajib muttasil. Fa ulaika humul fasiqun. Ada lam bertemu dengan fa, idhar qamariyah, dengan kita baca sukun nun, ini merupakan mad arid lisukun yang panjangnya 1, 2 atau 3 alif, itu boleh. Faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita dengan pembahasan mad tamkin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.